festival untuk masyarakat 3 suku ini, yaitu suku Amanuban, Amanatun, dan Molo, sebenarnya itu bagaimana menyatukan 3 suku ini untuk menjadi satu. Untuk menyatukan mereka dan bisa berbicara tentang kehidupan mereka yang berhubungan dengan adat mereka, yang berhubungan dengan budaya mereka, dan yang berhubungan dengan makanan mereka. Tujuan membuat lopo sebenarnya adalah ada rumah untuk dia menyimpan segala sesuatu di dalam rumah, terutama pangan bagi orang Timur. Seluruh Amanatun punya rumah bulat untuk tempat penyimpanan benih-benih dan perawat-perawat rumah tangga. Dan lopo ini untuk pertemuan-pertemuan keluarga, pertemuan-pertemuan orang tua. Mereka bisa membicarakan tentang hal-hal menyangkut keadaan alam. Dulu belum ada orang jual, ada tekstil dari pohon itu bisa produksi dia menjadi bahan tenunan, kain untuk dia pakai. Ini pohon-pohon ini dekat laut, tidak bisa di rumah, tanamnya di laut. Di sana mungkin satu desa, ini satu kecamatan, semua kerja ini. Nah, ini juga sebenarnya bahwa tradisi-tradisi ini sebenarnya tidak membutuhkan uang, hanya membutuhkan waktu dan tenaga. Karena orang mau buat rumah, entah rumah bulat atau lopo, ini sebenarnya membutuhkan bahan-bahan lokal. Bahan lokal itu ambil dari hutan. Toh begitu pun terhadap bahan tenunan. Jadi Mutis selalu disebut di Kupang atau di NTT selalu dikatakan jantung dari Pulau Timur, karena dia sebenarnya menyimpan banyak kekayaan. Paling utama adalah dia sebenarnya satu gunung yang menangkap air hujan dan lewat hutan yang ada, dan dia memasukkan dan mensuplai sampai ke Dili. Terus juga di Mutis ini juga sebenarnya banyak batu marmer. Sebenarnya bahwa Oat, Pokja Oat ini sebenarnya berpikir bahwa harus menyelamatkan bumi TTS. Nah, bumi TTS ini karena dia ada hulunya dan ada hilirnya. Kalau Molo, Amanuban, Amanatun itu mereka sebagai saudara perempuan, sedangkan Molo itu sebagai saudara laki-laki. Itu ada keterkaitan dengan Amanatun juga, Amanatun dengan Amanuban, karena mereka di wilayah hulu. Nah, yang keterkaitan itu adalah air yang mengalir dari wilayah hulu dan mereka di hilir. Nah, itu keterkaitannya adalah ketika orang Tuna dengan Moleo tidak menjaga sumber daya alam secara baik dan terjadi longsor, maka mereka akan terjadi banjir besar-besaran di wilayah hilir. Untuk ke depan, untuk apa yang perlu dilakukan, ini sebenarnya langkah utama adalah kita coba membangun festival lopo dan tenun benang kapas. Sebenarnya festival ini akan diberi semacam dana stimulan. Dana stimulan itu sebenarnya harapan kita bahwa setelah mereka selesai dan pulang, mereka bisa mengelola dana yang sekecil apapun itu untuk mereka bisa meningkatkan ekonomi dalam kelompok itu, dan satu saat mereka tidak tergantung lagi daripada produk lain. Nah, untuk penguatan lembaga adat perlu ada jaringan untuk membangun jaringan yang ada di Amanatun dan jaringan yang ada di Amanuban untuk ada penjagaan terhadap alam itu sendiri, sehingga hutannya tidak bisa dihabiskan, airnya tetap utuh, tanahnya juga tetap utuh, maka harus dijaga dengan konservasi. Nah, tanam apa saja terutama untuk melestarikan sumber mata air, ini penting.
Sehingga ketika kita butuh untuk membangun lopo lagi, itu ada ketersediaan bahan. Nah, perlu ditanamkan pewarna sehingga perempuan ketika dia mau menenun atau dia mau mewujudkan budayanya lewat tenunan, dia tidak akan mencari ke tempat lain atau tidak mengeluarkan uang untuk beli, tetapi itu sudah ada persediaan di halamannya atau di kebunnya. Untuk mencapai kedaulatan pangan, sebenarnya bahwa kita perlu mempertahankan alam dan kita kembali mengkonsumsikan pangan lokal. Seperti selama ini kita tidak mengajar orang untuk makan Indomie, terigu, kita juga tidak mengajar orang untuk ada ini, ada itu, tetapi apa yang ada kita makan itu. Harapan saya bahwa masyarakat bisa memahami, mengetahui dan punya pengetahuan tentang bagaimana menjaga alam.